Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is everything? How is life? What's up? Bagaimana kabar kalian? Hope you are doing just fine ya. Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar satu tema yang pakem gitu ya, yang pasti harus dipelajari ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang time, telling the time. Bagaimana sih memberitahukan waktu dan menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris ya. So, are you ready then? You guys ready? Sudah siap? Ayo. Nah, disiapkan dulu catatannya ya sambil dengerin karena hari ini podcastnya teori ya. And then we gonna have some exercise after all ya. Setelahnya baru kita akan nanti latihan ya. Okay, ready? Asking the time. Cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris itu bagaimana ya? Nah, ada beberapa list yang perlu mungkin dihafalkan saja ya. Ada banyak tetapi yang coba kita pelajari hari ini yang practicals yang cukup bisa langsung dipakai dan artinya pendek juga gitu sehingga mudah. What time is it? What time is it? What time is it? Jam piro ya? Ini jam berapa sekarang ya? Nanya jam ya. What time is it? Kalau pelan-pelan, what time is it? What time is it? Gitu. Atau kemudian cara yang kedua, what is the time? Ada di balik sedikit ya. Oke. Okay? What is the time? What time is it? Silakan dipilih mana yang lebih mudah. Kalian pakai yang mana biasanya? Sorry. What time is it atau what is the time? Ya, sama artinya ya. Cuman perubahan diksi ya. Kata-katanya yang berbeda. What time is it? What is the time? Kemudian berikutnya ada do you have time? Ini agak berbeda artinya ya. Do you have time? Itu kayak kita kamu ada waktu enggak gitu. Bukan nanyain jam berapa ya. Sorry. Do you have time? Gitu ya. Kalian mungkin sedang ingin diinterupsi gitu, diganggu gitu sebentar. So you can say this. Do you have time? Mau diajak kemana gitu? Kalian bisa pakai do you have time? Kamu ada waktu enggak? Do you know what time is it? Nah, ini masuk lagi kembali ke nanyain jamnya. Do you know what time is it? Do you know what time is it? Ini lebih panjang daripada what time is it? What is the time? Karena di depannya ada do you know. Do you know what time is it? What time is it? What is the time? Dan do you have the time? Oke, kita ulangi bareng-bareng ya. Kalian baca ya. Setelah saya dong. Oke. What time is it? Oke. Alright. What is the time? Ngomongnya time ya, bukan time ya, tapi time. Exaggerated. Boleh dilebay-lebaykan karena untuk exercise ya. What is the time? Nah, biasanya kalau di spoken, kalau realitanya biasanya lebih cepat diseret ini, enggak what is the time. What's the time? What time is it? Ada cepat ya. Do you have the time? Ayo. Okay. Do you have the time? Do you know what time is it? Okay, it's your turn. Alright. Mudah ya. Saya kira ini tinggal dihafalkan saja. Jadi pilih yang kalian suka. Yang pendek boleh, yang panjang pun tak apa ya. So please just choose, select the one you think easier for you ya. Biar cepat praktek ya. Next, we still have this another questions ya. Asking the time ya. Masih sama bertanya tentang waktu. Can you tell me what time is it please? Apa bedanya dengan tadi? Can you tell me what time is it please? Can you tell me what time is it please? Itu kayak lebih sopan ya. Can ada please. Can you tell me what time is it please? Boleh tanya mohon maaf ini jam berapa ya? Ya, kalau bahasa Jawanya ngapunten niki jam pinten gitu kan? Ya enggak? Atau enggak? So, lalu ada yang kedua, could you tell me the time please? Hati-hati di sini huruf L-nya tidak dibaca ya. Could KUD ya. Could you tell me the time? Could you tell me the time please? Kalau cepat gitu kan. Could you tell me the time please? Silakan, mana yang lebih sopan? Could tentu lebih sopan. Can juga sopan, tapi could lebih sopan. Could you tell me the time please? Ya. Boleh tahu jam berapa sekarang? Do you happen to have the time? Do you happen to have the time? Ini kayak tadi ya. Oke, kamu ada waktu enggak? Do you happen to have the time? Ada waktu enggak gitu. Ini versi-versi yang lebih panjang yang biasanya lebih sopan sih jatuhnya. Have you got the right time? Have you got the right time? Have you got the right time? Have you got the right time?
Kamu ada waktu nggak? Udah milih belum? Ini biasa digunakan untuk nanyain kita tuh mau janjian, ketemu, diskusi, hangout atau kemana gitu, tapi kita belum menulisin waktunya ya. Hari apa ya? Terus you telepon atau you tanya, Andi, have you got the right time? Udah dapat waktunya belum? Kapan? Gitu ya. Alright. So what time do you make it? What time do you make it? Kamu bisanya jam berapa? Gitu kira-kira ya. Kurang lebih sama maknanya, tapi ini fokusnya beda. What time do you make it? Kamu bisanya jam berapa? Can we meet at 10 today? Bolehkah kita ketemu hari ini jam 10? Lalu mungkin dijawabnya, no, I have a class at 10. Terus kita jawab, tanya lagi, what time do you make it? Lah terus jam berapa bisanya ya? What time do you make it? Oke, coba dipraktekkan. 1, 2, 3. What time do you make it? Jam berapa kamu bisanya ya? Alright, easy ya. Lagi-lagi ini kembali ke pilihan kalian. Tugasnya adalah practice. Jadi pilih aja yang kalian suka, langsung practice ya. Yang penting paham artinya kan. Oke, easy breezy ya. Now we have how to tell the time. Sekarang kalau tadi itu kan nanya waktu jam berapa atau bisanya jam berapa. Sekarang gimana menyebutkan waktunya kalau kita posisi jawab gitu kan. So we're going to start with it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. I'm going to try to I will try to slow down a bit. Saya akan pelan-pelan biar ini karena materi pokoknya ini ya. It's 2 o'clock. O'clock di sini ya menunjukin jam. Tidak tertentu ya, jam berapa pas ya. It's 2 o'clock. Jam 2. Siang apa sore? Pagi apa siang ini? 2 pagi ya, tidak ada keterangannya. Tapi kalau bilang it's 2 o'clock berarti jam 2. Kalau pakai kalian clock itu jam aja, pukul 2 ya. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock sharp. Ada bedanya, kalau sharp itu tepat, berarti jam 2 pas banget ya. Kalau di gambar ini enggak ya. Enggak pas, ada lewat berapa ini 8 gitu. It's 2 o'clock sharp. Kalau kalian mau menambahkan tepat, pas banget, pakailah kata sharp ya. Saya coba menjelaskan materi ini dengan langsung di konteks ya, biar nggak terlalu menghafalkan formula, tetapi menghafalkan yang kalian prefer gitu, yang paling kalian nyaman. It's 2 o'clock artinya jam 2. Jam 3 it's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock sharp berarti jam 4 pas banget gitu ya. Tepat ya bahasa Indonesianya ya. Sampai di sana kayaknya cukup lancar ya. So far so very good I think. Then we're gonna see the next. It's exactly 2 o'clock. Perhatikan, ada kata sharp dan exactly. Itu sama artinya ya. Kalau pakai exactly, pakai sharp bersamaan boleh nggak? Ya jangan. Itu namanya verbose, verbosity atau redundancy atau kemubaziran ya. Banyak-banyak dan salah ya kan. Kalau udah pakai sharp, jangan pakai exactly. It's exactly 2 o'clock. Berarti jam 2 tepat. It's exactly 3 o'clock. Jam 3 tepat. It's 2 o'clock sharp. Pukul 2 atau jam 2 tepat gitu ya. It's 1 o'clock in the morning. Ini sudah ada keterangannya ya. Kalau tadi belum tahu ya, ini jam 2 pagi atau dini hari atau jam 2 siang, sore kalau kita ya. It's 1 o'clock in the morning. Boleh ditambahi keterangan waktu langsung biar tahu. It's 1 o'clock itu kurang menjelaskan. Kecuali kita tahu konteksnya ya. Kita ngobrolinnya pagi dan kita ngomongnya nanti ketemu ya. It's 1 o'clock berarti nanti. It's 1 o'clock in the morning. Berarti ini jam 1 dini hari. Ingat, kalau ada in the morning berarti pagi. Paginya itu bagaimana menghitungnya? Berarti setelah jam 12 malam. Ya, setelah midnight, jam 12 malam lewat sampai sebelum duhur itu berarti masih morning. Kalau dalam bahasa Inggris, morning itu sebelum, before noon itu masih morning ya. Jam 11 itu masih morning, waktu duha masih morning ya. Jadi caranya untuk memberitahu kalau itu tidak malam atau ini dini hari, it's 1 o'clock in the morning, pakai kata in the morning. We go on. It's 1 a.m. AM, ya ini ada kata lain. Untuk morning itu kita bisa juga pakai AM. Kepanjangannya nanti ana domine. Nanti saya jelaskan sendiri di bawah. We'll come back to it later on. Tapi artinya it's 1 a.m. itu artinya pukul 1 pagi. Kalau 1 a.m. 2 a.m. 2 pagi. 3 a.m. 3 pagi. 4 a.m. 5 a.m. berarti pagi ya. Kalau 10 a.m. malam dong berarti. Kalau 10 a.m. ada nggak?
Kalau 10 AM ya pagi berarti kan 10 pagi bukan malam. Lawan dari AM itu PM. Kalian boleh pakai langsung in the morning atau AM atau langsung menyebutkannya ya kayak tadi ya. It's 9 o'clock in the morning. Jam 9 pagi. Ini juga bisa kita pakai AM kalau nggak mau in the morning. It's 9 o'clock PM gitu ya. Oke. Saya kira itu cukup mudah ya. Kita lanjut ya. Kita belajarnya sambil praktek ya di dalam kalimat biar tidak terlalu jauh konteksnya. It's 9 AM. Tadi apa? AM pagi. Berarti 9 pagi ya. Kalau it's 10 AM berarti 10 pagi dan seterusnya ya. AM itu pagi. Kalau nggak mau pakai pagi, pakailah in the morning. It's 9 in the morning. Oke. Hopefully I'm not too quick, too fast ya. Sebenarnya saya nggak terlalu cepat. It's 12 noon or midday. It's 12 noon or midday. Ini jam 12 tepat di setengah hari. Udah masuk zuhur ya. Ini kayaknya dihafalkan saja karena dia tidak sama dengan yang lain. Noon, midday. Midday ini jarang juga dibilang midday ya. Pukul 12 siang tengah hari. Tapi kalian harus tahu biar kalau dengar nggak kepo ya. It's 3 o'clock in the afternoon. Gantinya dari lawan kata dari in the morning kan in the afternoon ya. Jam 3. It's 3 o'clock in the afternoon berarti di sore hari. Afternoon itu artinya setelah zuhur. Kalau dalam bahasa Inggris itu noon itu pas jam 12-nya. Afternoon itu setelah zuhur, setelah jam 12 itu disebut afternoon. Jadi afternoon itu nggak sore-sore banget juga bisa ya. Jam 2 itu afternoon, jam 1 itu afternoon ya. It's 3 o'clock in the afternoon. Jam 3 sore berarti kan, atau diganti PM ya. Oke, kalau lawan kata AM PM. Kalau 3 AM berarti 3 dini hari sebelum subuh. Kalau 3 PM berarti siang ya. Kuliah kalian siang-siang kan, jimit lagi semua kan, panas nggak kepalanya ya. Oke, canda ya, tapi serius canda saya ya. It's 6 o'clock in the evening. It's 6 o'clock in the clock sama jam in the evening. Kalau afternoon setelah jam 12. Kalau evening itu kapan berarti? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau afternoon itu setelah zuhur, setelah sore lah ya. Tapi evening itu kapan? Oh, petang, Pak. Petang itu maksudnya gimana? Ya sudah menjelang maghrib lah kalau kita yang bisa asosiasikan ya, yang sering. In the evening itu sebelum malam tapi habis maghrib, menjelang maghrib gitu ya petangnya. 6 o'clock itu masih evening ya. Oke. 6 PM pukul 6 petang. 6 PM ya iyalah kan 6 berarti kamu bilang malam, belum malam juga kan. Tapi itu namanya sudah evening ya. It's 6 PM. Kalau 6 AM apa? Ingat lagi tadi 6 AM, ayo ada yang bisa jawab? 6 AM kapan? 6 pagi atau 6 sore menjelang maghrib? Iya betul ya. 6 AM itu adalah 6 pagi ya. It's 11 o'clock at night. Berarti jam 12 malam. Bedanya apa kalau at night? At night dengan evening. Kalau evening itu ya masih belum terlalu larut lah ya. Kalau night sudah larut. It's 11 PM. 11 PM sama pasti malam ya. Pukul 11 malam. It's 12 o'clock midnight. Ada kata yang khusus midnight itu ya khusus jam 12 teng gitu ya. Pukul 12 malam, tengah malam. It's 12 o'clock midnight. Jadi kalau midnight nggak usah PM AM ya. Pasti kan ya jam 12 tengah malam kan. Oke, easy breezy. Oke, I hope you guys understand this. Karena saya pakai contoh. Nanti baru kita latihan ya. Then we gonna go for some exercise ya. Oke, ini adalah it's 1 o'clock. Oh, udah tahu tadi ya. Pukul 1. Kapan? Siang malam ya. Kasih AM atau PM dong. It's 5 past 1. Nah, ini ada konsep yang lain. Kalau tadi adalah cara menyebutkan yang biasa. Bagaimana kalau lebih atau jam 1 lebih berapa? 1 gitu ya misalnya. Dalam bahasa Inggris lebihnya itu pas ya. Ya. Tetapi kelebihannya kalau bahasa Inggris tidak seperti bahasa Indonesia. Jam 1 lebih 1 berarti it's jam 1 lebih 1. 1 past 1 harusnya kan. Kebetulan ini sama jadi nggak bisa dirubah-rubah. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris lebih itu ya pas artinya bahasa Inggrisnya, tetapi
Jumlah lebihnya, menitnya itu di depan ya. Disebut dulu baru jamnya di setelah pas. Contohnya it's 5 past 1 berarti yang dilewati 1, jam 1 past 5 karena kan menerangkannya beda kalau bahasa Inggris dibalik ya. It's 5 past 1 artinya adalah 1 jam 1 pas lewat 5, jam 1 lewat 5 ya, ini harusnya 5 ya. Gitu ya. Kalau pas itu artinya lewat, tetapi cara membacanya dibalik. Yang lebihnya disebut duluan kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau 10 lewat 1 berarti 10, it's 10 past 1. 10 melewati jam 1 gitu. Dibalik aja. Kalau mau gampangnya baca dibalik aja, diputar. 1 pas lewat 5, jam 1 lewat 5 gitu kan. It's 10 past 1 dibalik ya. 1 lewat 10. Gitu kan, lewat aja dibalik ya. 1 past 10 gitu. Tinggal dibolak-balik. Oke, pas tidak ada masalah ya. Pas itu lebih. Tapi ingat, lebih menitnya itu taruh depan, sebut duluan, baru pas, baru angka jam yang dilewati gitu ya. Alright, do you got it? Hope everybody is informed well at this point. It's quarter past 1. Quarter itu adalah 15. Kalian hafalkan saja, ini menggantikan 15. Berarti it's quarter past 1 itu berarti 15 menit melewati jam 1. Atau kita baca dalam bahasa Indonesia jam 1 seperempat. Jam 1 lewat 15 gitu kan. Jadi ini sama sih, cuman diganti. Kalau quarter itu sama dengan 15. Tapi orang nggak bilang 15, kadang-kadang bilangnya quarter. Ya, jangan kaget ya. It's 20 past 1. Berarti jam 1 lewat 20. Dibalik ya. Pukul 1 lewat 20. 20 past 1. It's 25 past 1. Sama sih, kalian mau kasih di sini 1 lewat 25 dan seterusnya. Oke? Alright. Nah, ini jam 4 lewat berapa nih kalau di jam kita ini? Jam 4-nya berarti taruh di belakang kan, kalau lewat kan. Berapa lewatnya ini? 7 ya. Berapa nih? Lewat 5, 6, 7, 8. Lewat 8-nya. Berarti it's 8, telur ada 8. 8 ya. 7 sorry. It's 7 past 4. Ya, it's 7, ya kan? It's 7, lebihnya 7, melebihi jam 4 kan? Jam 4 lewat 7 gitu. It's 7 past 4. Oke? Pas ini contohnya ya. Now we're gonna go next ya. It's half past 1. Kalau tadi ada quarter artinya 15, half itu artinya 30. Ya, 1 lewat 30 berarti it's half past 1. 1 sama konsepnya, 1 pas lewat, half itu biro yo, karena tadi belum belajar. Itu 30 menit. Berarti lewat 30 sama aja. Ini kayak kata-kata lain selain angkanya ya. Kalau 15 itu quarter, kalau 30 itu half, setengah ya. 1:30. It's 1:30, setengah 2 bukan 1:30 dong. Oh ya benar ya. It's 1:30 boleh 1:30 atau it's half past 1 gitu ya. Silakan dipilih yang mudah yang mana ya. It's 20 atau 20 sih yang benar? Ada yang tahu? 20 atau 20? Ayo, tak dengar. Jawab. 20, yang 20 sini, yang 20 sini. Jawabannya adalah dua-duanya benar. Bebas, boleh ada dua aksen ya. 20 boleh, 20 boleh ya. It's 25 to 2, 25. Berarti ada apa lagi nih? Kalau tadi pas ini 2 ya. Kalau 2 itu kurang ya. Kurang. Sama konsepnya, kurangnya disebut duluan. Misalnya jam 2 kurang 25. Gitu kan? Berarti kurangnya disebut dulu. It's 25 to 2 gitu ya. Sama konsep dengan lebih tadi, tapi lagi-lagi bahasa Inggris itu dibalik ya. 2 kurang 25. Berarti 2 kurang 2 ya. 25, tapi bacanya harus kebalik juga. It's 25 to 2. 2 artinya kurang ya. It's 20 to 2. Berarti 2 jam 2, 2 kurang 20. Jam 2 kurang 20 gitu kan. Alright. 2 dan pas sama cara kerjanya, tetapi artinya beda. Kalau 2 kurang berapa? Jam 2 kurang berapa? Oh, quarter. Quarter tadi ingat? Quarter ya. Quarter itu seperempat ya, 15. It's quarter to 2 berarti jam 2 kurang 15 ya. Okay, that's quite easy I think. It's 10 to 2.
It's 10 to 2. 2 kurang jam 2, 2 kurang 10. Jam 2 kurang 10 ya. Pukul 2 kurang 10 ya. Oke. It's 1:50, 1:50 berarti 1:50. Boleh juga kan? Jam 2 kurang 10 kan. Jadi ada caranya juga. Kalau membaca langsung kalian tinggal, kan biasanya tidak pakai jam jarum gini ya. Yang digital, kalau digital lebih mudah. Kalian tinggal sebutkan saja angkanya ya. 1:50, 2:30, 2:25. Saya kira pembahasannya bisa sendiri dan itu lebih mudah ya. It's 5 to 2. 2 itu kurang 2, berarti jam 2 kurang berapa? 5. Jam 2 kurang 5 ya. Oke, here we go. This is what we talking about. Ini yang kita bahas tadi. AM or PM. Kalian tahu ada kayaknya di Solo ya. Saya pernah lihat. Kayaknya masih ada cafe mungkin atau pub atau apa. Isinya AM PM namanya. Ya kafenya. Nah, berarti dia siang malam 24 jam nggak tutup ya. Capek mungkin ya nanti pekerjaannya. AM itu ada antemeridium, Latin, bahasa Latin. Before noon, sebelum zuhur, itu disebut AM. Sampai kapan? Sampai setelah jam 12 malam gitu. Jadi ada setengahnya kan. Dini hari kalau kalian sholatul lail itu, sholat malam itu berarti masih AM ya, masih pagi kan. Sampai sebelum zuhur jam 12 itu masih AM. 10 AM, 11 AM gitu ya. Nah, gitu. Kalau 12 AM nggak ada karena 12 jam 12 ya 12. 11 itu masih pagi berarti AM ya. PM setelahnya kan. PM itu setelah zuhur. Saya pakai marker ini biar lebih mudah. Setelah zuhur itu setelah azan zuhur jam 12 lewat dikit. Itu PM sampai kapan? Sampai sebelum midnight, sebelum jam 12 malam gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang begadang jam 2 malam, itu nggak malam kalau dalam bahasa Inggris, itu bukan jam 2 lagi, itu 2 pagi ya kan. Kalau kita di Jawa jam 2 malam aku belum tidur, ya enggak lah, itu 2 pagi, dini hari kan. Sholat malam itu tapi nyebutnya masih malam ya. Oke, kira-kira gitu ya. Post meridium ini berdasarkan aturan saja ya. Ya tentu tadi adalah informasi yang perspektif yang lain. PM ya, afternoon sudah jam 12 siang. Oke. Nah sekarang ayo kita latihan. It's time for exercise. Saya pengen dengarkan cepet-cepetan. Ini apa artinya? 5 AM jam berapa? Jam 5 apa? Jam 5 apa? Ya udah tahu lah. Pasti jam 5. 5 AM? 5? Pagi. Ada yang salah. Malam. Pagi ya. 5 PM. Berarti 5 malam. Salah. Sore kan. Jadi pokoknya gitu ya, AM PM berlawanan. 1 AM berarti 1 dini hari, 1 pagi. 1 PM, ayo. Jam 1 apa? Malam. Enggak ada jam 1 malam. Adanya 1 siang ya. Kalau AM 1 pagi ya. 10 PM. Ayo yang jawab pertama bareng-bareng. 10 PM berapa? Jam 10 malam. Iya, oh ada yang salah tuh. Gak apa-apa, salah itu awal kesuksesannya kalau kamu tobat ya. Oke, oh iya ya, PM ya. 10 AM, 10 AM berarti 10 pagi waktu duha ya. Oke, good. Yang benar semua angkat tangan. Woi, yang nggak benar semua nggak usah ikut tangan, angkat tangannya. Tapi nggak apa-apa kan ini exercise ya. Oke. So ini, nah, kalau tadi ditanya jam kan tadi udah cari tanyanya gimana? What's the time? What time is it? Can you tell me the time gitu kan tadi. Jamnya gimana? Boleh saja langsung kayak tadi. It's 10 to 12. It's 15 to 3 gitu boleh. Atau kayak tadi. It's 5 past 10 boleh. Kayak gitu langsung boleh. Tapi ada juga variasi yang lain. Misalnya it's exactly tadi apa? Tepatnya atau sharp or about. About itu hampir ya. Almost or just gone gitu. Tinggal disebut di depannya. Sure, it's 3. Oh ya tentu saja, jam 3 gitu. Sorry, I'm not wearing a match. Kan kadang-kadang kita kalau ditanya nggak selalu bawa jam ya. Atau kita pakai jam tapi itu sebenarnya jam mati gitu buat gaya aja, cameo ya. Poser namanya. Lalu kita bilang, sorry, I'm not wearing watch. Sorry ya, saya nggak bawa jam. Saya banyak HP, tapi ada jamnya. Sorry, I'm not wearing a match. Bilang gitu. Maaf, saya nggak bawa jam ya. Atau langsung jawab angkanya saja. Ini yang saya tidak ajarkan tapi lebih mudah. 2:30, 2:30. 10, oh 10 lihat 10 gitu aja. Atau depannya dikasih it is.
Tapi kalau dalam biasanya dalam spoken prakteknya ini nggak terdengar it is. Nah, it's gitu aja. It's 4:20, it's 3:30, it's 5:30 gitu modelnya ya. Oke, nah kemudian adalah it's 10 past 10 kayak tadi, pakai past itu tadi apa? Lewat, jam 10 lewat 10 ini ya. The time is 8 o'clock. Oh, boleh juga kayak gitu. The time, waktunya sekarang adalah jam 8 gitu ya. Okay, thank you. That's it for today. I hope you got something today. You learned something new today about the time. Nah, next podcast we will have the exercise ya. Silakan drop komen, pertanyaan atau koreksi, mungkin saya ada yang salah dalam penjelasannya, or if you have something you want to know that I haven't explained yet, atau yang belum saya jelaskan dan pengen kalian tanyakan dari penjelasan kita hari ini ya. Thank you. What is the time now? Wah, sudah cukup lama ya. It's time for me. Kalau tadi saya tulis time flies, ya, waktu begitu cepat berlalu. It's time for me to say goodbye. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.